Jadi kan kalau WO kan sebenarnya semua udah WO yang ngerjain gitu. Nah, panitia itu lebih ke kayak manajernya kita yang mensupervisi, memonitor kita kurangnya ini apa kayak gitu kan. Gak tega sebenarnya ngeliat mereka digituin gitu kan, karena kesalahan kan semua pasti ada di leadernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kertas Kosong. Saat kali ini di kesempatan video kali ini yang akan mengisi kertas kosong pada video ini adalah Mbak Ayu. Manggilnya apa ini? Iya. Mbak Ayu aja. Ayu apa? boleh. Ayu ya. Oke. Mbak Ayu dari Kasmaran Wedding. Kasmaran Wedding. Oke. Dan apalagi kan sekarang lagi bisa dibilang musim kawin, musim nikah ya. Musim nikah ya. Iya sih. Musim kawin kucing gitu. Musim nikah. Jadi kita pengen secara teknis ya Mbak ya. Secara teknis kan kadang orang kalau mau nikah kan ribet ya, pusing ya maksudnya. Apalagi kalau yang udah hektik sana sini, repot nyari catering, nyari ini gitu. Nah, kita mau membahas lebih dalam bagaimana mempersiapkan biar enggak pusing-pusing banget lah. Iya. Oke, terus pertanyaan pertama kali ya kamu. Jadi kita santai aja Mbak ngobrolnya. Jadi nggak usah terlalu serius. Saya udah terbiasa mantu Mas. Jadinya aku biasa nih ya. Biasa, oke. Udah terbiasa mantu Mas ini. Mantu, oke. Tadi saya tak cek dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah apa ini nggak ada. Oke, dari ini awal langsung aja kita gimana sih ngelola teknis pesta pernikahan bisa dibilang ya. Pesta pernikahan yang modern dulu deh. Yang modern. Yang modern dulu. Oke, sebenarnya kalau untuk kita manage satu wedding event itu kita harus tahu dulu konsep yang dimau dari klien itu seperti apa. Jadi konsepnya itu kan kita karena masih di Jawa ya, apalagi di Pacitan ini kan tradisi masih cukup kental gitu ya. Jadinya kita harus tahu dulu konsepnya dari klien maunya kayak gimana. Dari mulai akad nikah, terus ada nggak adat Jawanya atau adat daerah. Terus setelah itu resepsinya mau dibikin seperti apa gitu. Dari konsep itu nanti kita bisa lebih mengerucutkan ke vendor-vendor yang dibutuhkan. Berarti yang dibutuhkan apa? Lokasi gitu kan. Lokasinya di mana, terus nanti kaitannya dengan dekorasi, kaitannya juga nanti dengan catering, terus dokumentasi. Nanti betul tim artistik, ada MUA, ada wardrobe, ada foto video kayak gitu. Jadi lebih kepada konsepnya dulu. Nah, kalau konsepnya sudah disepakati satu keluarga, karena biasanya gini, ini maunya anaknya begini. Maunya pengantin seperti ini. Bapaknya begitu. Nah, kayak ibunya gitu. Kayak gini. Nah, budenya masuk. Budenya masuk, bulenya masuk, iya. Kayak gitu Mas. Jadi harus konsepnya dulu ya. Konsepnya dulu dikonsultasikan, keluarga cocok, baru nanti kita hitung. Saya sih kalau dari Kasmaran sendiri selalu merekomendasikan untuk mengutamakan esensi, bukan hanya eksistensi gitu. Karena menikah ini momen yang bismillahnya kan sekali seumur hidup gitu kan, niatnya kan begitu nawaitunya. Jadi tetap kita mempertimbangkan esensi, jangan maksa. Kalau memang bagusnya Jawa ya Jawa. Saya tuh ini loh, maksudnya kangen ya handle acara yang bener-bener full Jawa gitu ya sebenernya. Cuman selama ini belum kan? Ada cuman nggak banyak ya, dari kayak sekian event itu mungkin 15% aku bisa bilang ya itu yang request Jawa gitu. Nah kalau udah yakin misalkan konsepnya mix, nah kalau mix nih orang tua sama anak biasanya udah udah yang kayak bagian porsinya, ini porsinya orang tua nanti pas di acara Jawanya, nanti porsi anaknya yang pas di acara resepsi kayak gitu. Kalau udah sepakat kayak gitu enak ngelolanya kita. Jawa sekalian juga malah enak ngelolanya kita gitu. Full modern juga kita bisa. Jadinya konsepnya diperjelas dulu. Ditentukan konsep, baru nanti kita checklist satu-satu apa yang perlu disiapkan dari vendor-vendornya kayak gitu. Berarti kontaknya Mbak Ayu ini vendor semua? Iya kayaknya ya. Kontaknya vendor begitu. Iya, vendor sama kalau vendor di Pacitan perkembangannya sih maksudnya
nggak terlalu Sebanter banyak banget ya, maksudnya ya kita sudah beberapa kenal baik dan kita maintain gitu kan. Berharapnya kalau kontak saya isinya semua klien, Iya sih. hot klien ya. Akhirnya ya nanti kan ke depannya. Iya gitu. Ini kalau misal klien dari sini kan jadi mau yang seperti ini tinggal telepon. Ini ada kok gitu kan. Referensi kayak gitu. Referensinya. Iya sih kalau untuk vendor di Pacitan mungkin pertambahannya masih kompetitornya juga nggak terlalu yang tiba-tiba ada. Kalau di luar kota kan bulan depan ada lagi gitu kan. Iya. Biasanya kan banyak lah gitu. Terus tadi kan berarti lebih utama konsep dan kemudian esensi ya. Esensi karena ya nggak hanya eksistensi. Banyak kan selama ini kan banyak yang maksain Iya. dari sisi bahkan budget juga. Betul, over budget. Yang akhirnya pengennya balik modal, akhirnya malah tombol kan repot juga. Niatnya kan ibadah sebenarnya kan ya, cuman kan kalau bisa on budget gitu. Budget, betul. Jadi lebih apa ya? Setelah acara tuh pelongnya lebih gitu. Iya, karena kendala yang maksudnya yang ya saya sendiri juga ngalamin kan, keluarga saya kan pernah ada yang menikah, ada pengalaman dari kayak gitu ya. Ternyata ketika akhir acara di total wah budgetnya ternyata bengkak ya, kayak gitu kan kasihan ya. Tapi kalau misalkan kita sudah pakai paket gitu dihitungkan sama WO-nya itu sangat minim resiko untuk bengkak dana atau over budget kayak gitu. Selalu bisa diakalin lah. Di awal sih itu subsidi silang. Gambaran di awal udah ini. Gitu. Aku koyo lagi Mas. Lagi konsultasi pitching. ya. Enggak, lagi pitching. Iya masih aku lagi pitching karo. Berat. Emang ini santai aja. Iya. Terus kayak pitching project. Santai kayak di dekat pantai. Ini kita dekat pantai kan. Dekat pantai. Aduh. Terus ini deh. Kan kalau di jenengan masuk ke dunia kan seperti di hotel ya. Terus switch ke dunia wedding tuh mulai tahun? Itu nggak switch ya. Jadi sebenarnya saya hotelnya tuh hotel bisnis. Nggak, maksudnya kan di hotel awalnya kan di hotel terus akhirnya pulang ke Pacitan. Oh pulang ke Pacitan iya. Pulang ke Pacitan itu iya. Oh switch kan ininya. Kota besar ya, maksudnya kota besar yang notabene-nya harusnya kan juluki kan. Nyari apa sih? Oh iya. Ini kita tadi nggak ada di skrip ya. Oke. Iya. Maksudnya, apa tadi sampai akhirnya buka itu mulai sejak kapan? Maksudnya di WO ini? Untuk yang kasmaran ya. Waktu di hotel di luar ngurusin itu sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya backgroundnya sendiri kalau untuk aku kan kebetulan di perhotelan Mas, cuman perhotelannya bukan perhotelan leisure ya, tapi hotel bisnis. Jadi hotelnya tuh punya meeting room dan aku kebetulan di sales marketing yang harus handle gimana caranya semua meeting room tuh isi. Jadi dari kegiatan seminar, lokakarya, simposium, gathering, annual event. Nah, salah satunya juga ceremonial event, birthday, anniversary, terus wedding yang paling kenceng kan. Nah, jadi biasanya emang handle wedding tapi di betul indoor. Kalaupun outdoor itu paling di garden kayak gitu ya. Jadi masih di satu lokasi dengan hotelnya. Jadi challenge-nya begitu nyampe sini harus handle yang di rumah, pakai pasang terop yang ternyata budgetnya lumayan gitu ya. Itu wah ya keren juga ya, berarti orang di daerah tuh kalau sekalinya nikah niat bener gitu. Iya. Betul banget gitu. Terus kalau untuk transisi ya switch tadi dari urban lah ya. Aku bilangnya mungkin urban ya. Urban ke daerah. Karena ini tanah kelahiran sendiri, otomatis challenge-nya pasti lebih besar, ya kan? Yang kita jaga di sini banyak, nggak cuma nama sendiri, tapi juga nama keluarga. Terus nggak juga kepikiran bakal ada pandemi kan? Berarti start kasmaran ini sebelum pandemi? Pandemi, waktu pandemi kan hotel tutup tuh. Jadi waktu pandemi kan, iya November itu grup outbound inbound dari
Cina sudah pada close, grupnya udah di cancel semua sampai akhirnya merembet ke iya perhotelan, akhirnya kita close kan di bulan Februari, akhirnya hotel tuh tutup. Nah itu Januari saya udah resign, soalnya setiap kali ditanyain kalau misalkan kita kan ke hotel, anak sales marketing tuh kan pasti ditanyanya gimana, target nggak gitu kan. Karena bayaran di hotel tuh kita 2 kali. Iya kan, yang satu servis, yang satu gaji. Nah servisnya kan tergantung tingkat hunian kita seberapa tinggi gitu. Kalau misalkan tingkat huniannya tinggi, servis kita besar. Makanya pada ditanya gimana, stres kan? Iya stres gitu. Jadinya akhirnya udahlah, mungkin karena pandemi ini disuruh istirahat juga kan. Terus akhirnya memutuskan untuk kembali ke Pacitan. Kirain pandemi ini cuma yang kayak 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. 2 tahun. Iya kan? Nggak taunya ternyata sampai anniversary yang hampir ketiga ya nih ya. Jadinya waktu udah ketiga ya? 20, 21, 22. Udah ya kan? Jadi nggak nyangka jadi tahun pertengahan apa ya? Juli 2020 berarti. Juli 2020 tuh udah yang kayak yang gelisah gitu kan. Aduh di Pacitan gitu. Apa? Iya kan, terus habis itu akhirnya coba sempet konsul sama teman-teman lah ya. Terus ngapain di Pacitan gitu, nggak mungkin kan nganggur pakai duit tabungan kan. Jadinya terus coba dari skill yang aku punya, karena nggak mungkin aku bisnis dengan ngawang banget gitu ya. Iya, bisnis di bidang yang aku tuh nggak punya basic knowledge, basic skillnya di situ. Mau pertaruhannya terlalu besar. Betul gitu. Jadi kalau nggak punya kapasitas di WO, mungkin aku juga nggak akan buka WO gitu. Kalau bisa masak, mungkin aku sekarang jualan nasi Padang. Iya. Jadinya jadi kalau pas kemarin itu kayak lebih ke sarkas aja ya, karena aku orangnya tuh sebenarnya sarkas ya, sarkas sama takdir gitu, kayak yang siapa sih nyangka ada pandemi selama ini, mana aku memutuskannya kan di Pacitan gitu kan hidupnya, terus di sini mau ngapain gitu, tapi berusaha kayak ya udahlah gimana caranya tetap bersyukur sama ayo udah pakai otaknya harus kayak gimana. Akhirnya kan ngelihat di situ wedding itu di Pacitan belum protokoler. Yeah. Jadi kendalanya di sini kalau mau mau mengadakan acara pernikahan itu kendalanya ada di prokesnya gitu. Terus beberapa kali acara pernikahan harus dibubarkan gitu. Saya sendiri yang sudah sering sekali mengadakan acara pernikahan, harunya kayak gimana mereka akhirnya bisa mantok nih anaknya gitu ya. Karena rasanya kayak yang minum dulu. Iya ya. Rasanya tuh kayak yang ini loh. Wah, peluang nih gitu. Sebenarnya awalnya gitu. Kenapa? Pasti kalau sama ada badan sama kain mungkin duduknya juga diatur kan ya. Iya, dulu. Kayaknya style kayak gitu sekarang harus lebih disesuaikan lagi, karena inget sekarang yang anak-anak muda ini loh yang merajai. Iya. Jadi ketemunya sekarang nggak lagi sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, tapi benar-benar sama orang-orang menyesuaikan yang kita hari gitu. Jadi kita harus fleksibel gitu sebenarnya, cuman ada beberapa hal klasik yang memang bagus untuk dipertahankan, ya sopan santun ya apa gitu. Banyak pengetahuan pujian. Gitu ya. Oh itu aku enggak sih. Enggak jago di situ, enggak jago. Suka kadang lupa gitu kalau misalkan cantik banget. Iya cantik, makasih ya. Aduh cantik banget. Aduh. Enggak. Oke, terus tadi sampai ke itu peluang ya. Iya, aku menangkap itu sebagai peluang. Jadi akhirnya aku tanya-tanya nih ke sebelah gitu, ada nggak sih WO di sini gitu? Udah banyak kata begitu kan, udah banyak. Apa aja gitu? Terus habis itu aku coba lihat vendor-vendornya itu, WO-nya mungkin begini, stylenya WO itu antara di urban sama di daerah beda. Begitu ya, pemahamannya, terus packaging bisnisnya itu beda gitu. Nah di sini aku ngelihat kayak yang mungkin WO yang sepengetahuan aku di urban itu belum diaplikasikan di sini gitu. Akhirnya dari teman-temanku yang tersisa di Pacitan yang masih bisa komunikasi intens gitu ya 20% yang mendukung. 20% yang mendukung, serius. Okay. Masih bisa diinget-inget. Padahal temennya sedikit ya. Masih nggak banyak banget ya. Aku konsulnya tuh ke beberapa orang gitu ya. Diremehin dia nggak iya dong. Diketawain dia nggak iya dong gitu. Siapa gitu kan. Iya, apalagi kan yang ternyata di Pacitan itu kan vendor-vendor yang sudah punya nama gitu kan. Jadinya
serius mau bikin WO di Pacitan gini-gini Tapi kan gitu. karena definisinya beda ya. Betul, karena yang saya ambil packaging bisnisnya yang beda gitu, bukan yang sudah ada selama ini. Dan saya di area putih, saya nggak punya vendor gitu. Saya bener-bener real jasa wedding organizer gitu, dengan menawarkan kemudahan untuk pelaksanaan prokes saat itu. Saat itu ya. Jadi yang pengurusan dari mulai ke KUA, ke Polres. kelurahan, ke kecamatan, ke Satgas Pol PP, dari urusan yang kayak gitu kita handle, dari APD, penyediaan prokes, segala pelaksanaannya itu tanggung jawabnya semua ada di WO. Nah itu yang kita jalur masuknya tuh di luar situ gitu. Sampai terus sebenarnya agak yang kayak itu kan pas lagi porak-poranda ya, ibaratnya kayak siapa sih di saat itu nggak yang lagi down gitu kan, apalagi yang kita dari luar ke sini balik lagi gitu, dengan kita tahu kan lifestyle saya seperti apa, cocok nggak ya kira-kira di sini nih saya gimana, teman-teman saya pada di luar semua ngobrol sama siapa, tapi emang untungnya saya punya sahabat banget di situ di Pacitan, untungnya itu udah yang menyelamatkan saya. Jadinya tetap stay di hand lah. Iya, jadi rutenya dulu bener-bener yang di rumah, pagi jogging ke Pancer, udah. Terus habis itu, iya paling gitu aja selama 6 bulan gitu. Terus kayak yang berusaha untuk ya udahlah, harus menemukan cara gimana tetap jatuh cinta sama hidup kita sendiri gitu kan. Keluarlah itu kasmaran. Di tengah hati saya sebenarnya porak-poranda waktu itu. Tapi harus tetap kasmaran. Iya harus tetap kasmaran karena itu sarkasnya di situ. Jadi oke deh gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Sampai apa ya, kayak Bismillah nih berdiri nih itu kapan? Itu sebenarnya November itu aku udah punya bisnis plan dan aku sempat mengajukan itu ke beberapa temanku yang dia punya vendor gitu, dan ya gitu harganya tinggi-tinggi mereka offernya ke aku, tapi aku tuh kayak yang udah jangan putus asa, pasti ada kok yang bisa masuk gitu pokoknya tetap cari, akhirnya beneran, maksudnya kalau kitanya udah yakin gitu ya, yakin kepepet butuh kan ya, ada aja. Terus akhirnya ketemu sama teman-teman yang memang ya udah go ahead gitu. Ya cuma 2 orang sih, jadi maksudnya kayak yang udah jalan. Kebetulan banget teman aku nikah waktu itu. Oh, jadi bisa jadi apa ya, prototype lah. Yes, jadi profilnya tuh dari my own friend sendiri gitu, dari temen tongkrongan sendiri. Terus dari situ kumpul tim, terus mulai ada aku bikin strategi promosi, packaging kayak gimana dari WU-ku yang sebelumnya, profil-profilnya dari event yang sebelum-belumnya. Terus akhirnya ada mulai lagi satu masuk incoming call bisnis lagi, sambil akhirnya kita cari tim kayak gitu. Dari 1 orang, 2 orang, terus kemudian ada tim. Iya, tapi itu memang benar-benar pakai sosial media power. Kita kan terbatas interaksinya saat itu waktu pandemi ya. Repot juga ya. Repot. Mau nongkrong di kafe juga. Mau promosi takut juga, ya kan? Ya promosi serba salah loh. Ini lagi kayak gini orang nggak boleh nikahan, masa aku promosi? Iya, kayak betul. Ini orang nggak punya empati sih. Iya kayak gitu kan. Jadinya memang harus hati-hati sekali saat itu. Berarti mulai bisa dibilang mulainya November lah, 2020. Desember sebenarnya. Kalau launchingnya di Desember ya. 2020. 24 Desember. 2020. Yes. Oke. Nah ini kembali lagi ke tata acara nih. Nanti kita lanjutkan. Ini seru banget sebenarnya ya. Iya perjalanannya karena saya tertarik ke dunia bisnis yang berdiri justru di himpitan gitu ya, terdesak gitu ya. Terus ini tips atau apa aja hal-hal yang perlu diperhatikan pas men-set sebuah acara gitu, apa ya, kayak yang hal-hal dasar lah. Hal-hal dasar tadi kan konsep ya, setelah konsep itu apa ya? Setelah konsep, ketika konsep sudah jadi, kita WO harus punya SOP dong. SOP ya? Betul. Sorry. Jadi kita punya SOP, apa dulu yang harus kita kerjain, detail event apa dulu yang harus kita kejar gitu, vendor apa dulu yang harus kita lock gitu, yang harus kita dealkan. Iya, jadi kita punya detail event khusus satu folder gitu untuk yang kita harus mengidentifikasi klien ini maunya apa dan kebutuhannya klien ini apa kayak gitu. Jadi SOP-nya sudah ada, tapi sekali lagi ini kan bagian dari teori ya, bagian dari
rencana yang direncanakan, plannya seperti itu. Nah, kuncinya sebenarnya ada pada saat eksekusi. Nah, kalau ditanya tipsnya seperti apa, ya yang jelas ya dari internal tim saya. Dari internal tim saya seberapa bagus harus mereka memahami ya, betul, memahami konsepnya, juga eksekusi acaranya gitu. Kalau untuk persiapannya udah ada sendiri list properti itu, checklistnya apa aja. Berarti dari awal APD dari apa aja. Awal berdiri pun sudah menyiapkan itu ya, maksudnya kayak list yang harus disiapkan pada umumnya pernikahan seperti apa. Sebenarnya tinggal continue dari bisnis yang sebelumnya sih, gitu. Jadinya jadi nggak terlalu karena dari base ilmunya, jadi ya kalaupun ngerangkak udah bisa jalan pelan-pelan ya. Iya, at least kalau orang minta tema kayak apapun gitu ya, itu kitanya udah tahu harus konsep kayak gimana gitu. Cuman yang tantangannya adalah itu tadi, selain memberikan informasi wedding organizer itu apa kepada masyarakat, judulnya kan babat alas. Edukasinya ke tim yang paling berat sebenarnya. Karena tim pun juga masih mungkin punya pemahaman yang berbeda ya, mikirnya cuman WO itu kolektif dari vendor terus udah gitu. Jadinya segala rundown juga cuma di hari H. Lalu terus hari H-1-nya apa? Schedule timeline-nya persiapan dari sampai ke hari H apa? Betul, dari food testing, dari fitting, dari tes make up, dari apa? Kayak gitu. Luput dari pemahaman teman-teman ya. Iya, cuman sekarang udah mulai populer akhirnya kayak gitu. Technical meeting pertama kali kami hanya dihadiri oleh waktu itu band. Seriously. Malah band. Yes. Waktu itu pertama kali itu bikin event, terus ada technical meeting, yang datang itu band. Cuma band. Pengantinnya nggak datang. Nah, pengantin kan ini udah, kalaupun nggak datang sudah diwakilkan kita sebenarnya. Ada kalau ada yang pengantin memang dan sama keluarganya pengen ikut technical meeting, ada juga yang enggak gitu. Karena udah percaya, karena udah sebenarnya udah meeting kan. Gitu, karena kebanyakan klien kita luar kota, Mas. Saya aja ketemu sama klien kadang cuma di H-3 kayak gitu, baru ketemu sama klien. Jadi efektif persiapan itu juga perlu dipertimbangkan kayak gitu. Maka perlu kayak technical meeting itu perlu banget pada waktu itu. Makanya diperlukanlah SOP. Kalau sebenarnya udah ada SOP-nya udah enak. Udah tinggal jalan, tinggal eksekusinya kayak gimana. Nah, eksekusi ini kan berarti ada proses dari tim saya. Yang paling penting kuncinya di sini ini adalah tim saya, karena pada saat di lapangan semua yang sudah dirumuskan ini bisa jadi beda di lapangan. Jadi dinamikanya di lapangan ini betul. Itu yang sebenarnya pengalamannya dibangun tuh di situ. Enggak saat yang ini gimana, ini begini, ini gini. Tapi pas di lapangan ketika something happen gitu, kita harus solutif, betul. Oke, luar biasa ini. Ini malah pertanyaan yang harusnya keempat sudah terjawab tadi sebenarnya, tapi nanti nggak apa-apa disinggung lagi. Terus yang ini pertanyaan selanjutnya adalah suka duka sama klien. Tadi sama yang Mbak Nana, alhamdulillah belum ketemu klien yang rewel. Gitu ya? Beruntung ya dia ya. Iya. Tapi kan jadinya Mbak Ayu kan di wedding ini sukanya dulu deh. Dukanya dulu deh. Dukanya? Oke, dukanya. Kan ditutup dengan dia. Oke, dukanya walaupun nyambung sih sebenarnya ke suka ya. Walaupun masih baru ya itu. Dukanya ini nyambung ke suka ya. Sebenarnya kalau yang paling berkesan di Pacitan itu sebenarnya paling beratnya karena ini tanah kelahiran aja sih, tanah kelahiran. Jadi kayak di kepala itu kayak gimana caranya kamu bisa bertahan di tanah kelahiran itu, wow gitu loh. Jadi sebenarnya hal-hal yang berkesan banyak di luar sana sebelum saya nyampe sini. Tapi di sini tantangannya adalah selain dari SDM-nya saya sendiri di tim saya, kita juga harus mempelajari demografisnya masyarakat Pacitan. Sosiologisnya juga. Betul, secara di daerah beda dengan urban. Di sini masih ada namanya Toto Gawe, Kumpo Karno dan lain-lain gitu. Jadi kayak panitia RT lah. Nah, di sini tuan rumahnya bukan hanya pemangku hajat, tapi satu lingkungan.
satu keluarga besar. Nah, satu itu RT, itulah klien kita yang sebenar-benarnya, ya kan? Jadi koordinasinya itu gak cuma satu keluarga. Jadi itu yang selalu saya tekankan sama tim saya kalau saya rekrutmen tim gitu ya. Nomor satu pasti ditanya mental. Karena apa? Di sini kliennya bukan cuma yang pemangku hajat. Klien yang harus kita asistensi adalah satu lingkungan dan satu keluarga besar gitu. Nah, suka dukanya kalau dari dukanya ya gitu, kita pernah kayak kita kan nggak bisa maksa vendor harus persiapan jam segini karena kan tahu sendiri kalau misalkan di Pacitan sekalinya ada rame event tanggalnya bagus ya, udah rame aja gitu. Nah, terus kita pernah telat loading, ya kan, kita pernah telat loading sampai malam hari, ya kan. Ternyata ditungguin sama panitia. Jadi kan kalau WO kan sebenarnya semua udah WO yang ngerjain gitu. Nah, panitia itu lebih ke kayak manajernya kita yang mensupervisi, memonitor kita kurangnya ini apa kayak gitu kan. Ternyata enggak. Itu bagusnya di Pacitan. Gotong royongnya masih bagus. Kalau memang dimanfaatkan dengan baik ya, aku pikir wah ini bener-bener aku aja amazed gitu ya. Nggak nyangka, nggak kebayang ini panitia nungguin loading sampai jam segini masih kumpul bareng gitu. Terus di situ mungkin karena kami yang WO yang bertanggung jawab, otomatis semua yang tanggung jawab WO yang ditanya pasti WO-nya dong gitu. Waktu itu saya double event, jadi nggak double event sih, cuman persiapan di event yang lain. Saya kesananya telat. Yang kesana duluan itu tim saya. Saya itu paling nggak bisaan kalau tim saya yang diserang. Itu ya. Nyampe sana tim saya tuh udah yang dicaci maki, udah yang wah, aduh itu kalau bener-bener apa ya, kalau di situ mungkin saya juga ngikut, aduh udah, saya tuh kalau ngeliat tim saya iya, cuman saya gini dari situ ya kan, dari itu tim saya diserang banget kan, des gitu, oke, saya juga ikut, oke, sampai akhirnya di hari eksekusi, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Malah kita akrab banget sama panitia. Iya kan, jadinya kayak yang jadi malah akrab, jadi malah guyon kalau orang sini kan. Jadi malah ya udah gini-gini, oh tahu, oh iya, kita masih proses belajar dan gini gitu. Itu dukanya. Waktu itu mental kita diserang, fisik kita diserang gitu. Akhirnya saya bilang sama tim, ini sekarang saatnya pakai otak. Jangan kebawa hatinya gitu, benar-benar harus bisa memanage diri kita sendiri. Sukanya adalah akhirnya saya tahu saya berjuang dengan orang yang tepat. Karena tim saya dimarahin kayak gitu, mentalnya bisa gitu. Jadi saya tuh kayak yang oke, jadi kayak yang jadi kayak yang lega, jadi kayak yang proud banget, jadi kayak yang oke. Karena tips bisnis itu kan sebenarnya cuma satu ya. Tips bisnis itu apapun bisnisnya, berjuanglah dengan orang yang tepat gitu. Jadi saya sih suka dukanya kan selalu sepaket, nggak mungkin ada suka aja, ada duka aja. Kalau dibalik dulu dari duka ke suka boleh. Dia itu tadi, dukanya adalah nggak tega sebenarnya ngeliat mereka digituin gitu kan, karena kesalahan kan semua pasti ada di leadernya ya. Tapi akhirnya ketika impresinya bagus di akhir, benar-benar kita bisa kasih the best gitu, dan mereka puas gitu ya, mereka mengakui gitu. Akhirnya saya jadi tahu bahwa oke, berarti mentalnya timku tuh juara lah gitu. Cuman saya sebenarnya nggak bilang sama mereka sih. Ya nanti nggak tahu kok nonton di sini. Gitu ya. Jadinya saya cukup senang sih dengan kejadian yang meskipun seribet apapun ya, kalau kita berjuangnya sama orang yang tepat, insya Allah pasti semuanya bisa dilalui. Apalagi berarti kesannya lebih ya, maksudnya. Iya. Di ketika akhirnya close, maksudnya acara ini fix bungkus nih, jadi kan lebih ceritanya lebih banyak. Ceritanya memang ada hikmahnya, bener, kalau sebagus-bagusnya kalian kerja itu bisa merubah komplain jadi komplimen, dari cacian jadi pujian. Nah itu yang akhirnya timku itu kayak belajar sesuatu di situ. Ketika ada masalah sebesar apapun, ketika kita tetap solid, ketika kita tetap pakai otak gitu ya, nggak cuma pakai perasaan aja gitu, pasti dikasih kemudahan gitu. Jangan panik, jangan apa. Makanya semua tim saya cuma satu mas pertanyaan, mau jadi timnya kasmaran
syaratnya satu, saya bukan orang kaya, saya nggak punya dagangan di sini, ya kan, saya nggak banyak kenal orang di sini, syarat cuma satu, mentalnya harus kuat. Ya. Iya. Karena gitu. Ya kliennya ya macam-macam. Karena kliennya memang nggak cuma pemangku hajat, tapi satu lingkungan. Dan sebenarnya ini bagus banget loh, gotong royongnya Pacitan tuh saya sendiri sampai sempat lupa gitu kalau oh iya ya di sini tuh tahu gawe ada panitianya gitu. Saya sampai nggak kebayang itu panitia nungguin sampai jam segitu gitu. Nggak, apa mereka jengkelnya kayak gimana sama kita kan di posisi itu. Iya kan, saya bisanya cuman iya Pak, mohon maaf. Kita harus buktikan, jangan malah lemes, jangan malah kamu down, jangan malah kamu apa namanya terus gimana gitu kan. Ya sebenarnya akunya juga down. Sebenarnya akunya juga down kayak gitu kan. Aku mikirnya, aduh, nanti terus gimana ngefek ke timku nggak ini nanti ya gitu. Tapi ternyata enggak. Alhamdulillah enggak mereka. Jadi kalau mereka down, iya, kalau mereka down, akunya sedihnya bukan karena itu. Akunya sedihnya lebih ke kayak yang, loh aku jadi leader gimana sih? Iya, lebih ke kayak gitu. Internal ya. Oke. Terus ini Mbak, pernah pas paling rame itu Kasmaran, walaupun masih hitungannya kalau dibanding vendor lain ya, kita seragamkan aja deh WO apapun lah ya, yang baik yang dipahami oleh masyarakat selama ini dan yang yang terkini lah, WO terkini. Itu pernah paling pas rame event ya itu handle berapa event? Oh, nggak pernah double job sih kita. Pernah double job tuh sekali banget. Kita mecah jadi 2 tim tapi masih bisa ke handle karena Pacitan ini kan 5 menit nyampe ya. Jadi saya aja masih bisa wirawiri nyampe ke 2 tempat gitu. Sekali itu aja. Kalau yang paling maraton event paling kemarin dari tanggal 16 sampai tanggal 20 kita maraton event karena kontrak kerja kita itu kan H-1. Jadi dari mulai H-1 itu kita sudah di lokasi. Makanya anak-anak tuh seneng kalau dapatnya Mbak di mana di Ngadirojo. Wah, jalan-jalan kita ke sana kayak gitu. Misalkan kemana, ke Nawangan, sampai kita nginep di balai desanya sana karena di sana nggak ada hotel transit. Dan itu menyenangkan buat kita, menyenangkan, seneng. Bener-bener. Jadi ini bukan tantangan juga ya. Seru lah ya. Seru banget ya. Seru-seruan gitu ya. Apalagi jalan-jalan terus pulangnya di sana. Iya, cuman ya itu kalau misalkan paling rame ya nggak berani ngambil resiko banyak ya. Paling 1 minggu kita ambil maksimal 3 event besar gitu. Kalaupun ada 1 event paling ya tunangan boleh lah kayak gitu sih nggak masalah. Tapi sebulan berarti kalau seminggu 3 mentok berarti sini sekitar 2 bulan? No. Nggak. Sebulan. Saya tuh satu klien bisa kontraknya 6 bulan, ada yang kontraknya 5 bulan. Jadi nggak bisa kalau acara A, B, C, D dengan Kasmaran gitu. Maksudnya kayak prosesi gitu. Apa gimana? Timeline persiapannya itu nggak cuma 1 minggu kan, dari berapa bulan sebelumnya. Jadi kalaupun misalkan 1 bulan kita dapat 4 event ya. 1 bulan ini saya masih ngurusin event-event yang kemarin-kemarin yang besok-besoknya, yang udah pada deal, betul, dan pada deal sebelumnya harus diurusin juga kan gitu. Tapi kalau saat ini saya sih membatasi ya karena saya sendiri juga masih wirawiri kan Pacitan Jogja, jadinya paling 1 bulan maksimal banget 5 event aja. Itu aja udah lumayan itu. Soalnya alhamdulillah ya mesti sampai sekarang ada terus ya. Alhamdulillah, iya. Berkat iklan di Pacitanku kayaknya ya. Rame kemarin berapa? 32.000 ya? Iya. Kaget soalnya biasanya kalau iklan kayak gitu kan juga mantau ya. Jadi jarang sih sampai tembus 30.000 itu jarang. Iya. Karena kata ya masyarakat ya secara demografi Pacitan juga kan nggak yang kayak untuk sosmed tuh ke Instagram, ke Facebook mungkin beda ya atau model netizennya ya. Kalau di Instagram kan memang kadang memang perlu gimmick ya apalah gitu kan. Kalau kita ngemasnya dengan bagus memang ya lumayan banyak lah, yang nyimpen juga banyak ya. Seneng aja sih kalau di Pacitan gue ada iklan terus rame kan. Iya, makasih ya Mas Sultan ya. Sering-sering ya. Iya, siapa tahu harganya kan bisa dibandeling lagi lah ya. Makin sering makin bisa lah. Terus tadi kan sebenarnya pertanyaannya tapi udah dijawab, siapa yang membuat Kasmaran akhirnya membuka bisnis WO ya karena kepepet tadi ya. Betul, karena ilmunya di situ, terus ya kepepetnya juga di situ. Dan wedding punya urgensi paling tinggi untuk masalah event, tidak bisa dipostpone atau tidak bisa ditunda. Betul sekali, dan orang pasti nikah. Dan ternyata kalau kita ngelobi benar-benar ke kelurahan, ke kecamatan, ke Satpol PP,
Mereka mengizinkan gitu ya dan memonitor dengan gitu. beberapa catatan lah. Betul, dengan beberapa catatan dan memberi kelonggaran juga. Yang penting prokesnya dijaga, jangan sampai menyebabkan kerumunan gitu kan. Setidaknya SOP itu ada di lokasi. Betul, gitu. Perkara di lapangan gimana kan? Yang penting bisa dipertanggungjawabkan gitu dan nggak umpet-umpetan gitu loh. Ya terbuka. Gitu. Sip. Dari Desember 2020 sampai sekarang inget nggak Mbak atau kecatat udah berapa wedding yang kecatat dong? Ya harus kecatat lah. Kecatat, saya orangnya target oriented soalnya. 2021 24 event. 2021 24 event dalam 1 tahun ya. 1 tahun. Berarti 1 bulan 2 lah di kita ini ya. Bisa dibikin kayak gitu ya, soalnya tapi kan kita ada puasa ya, puasa kan kita nggak ada event ya 1 bulan ya, tapi bisa sih maksudnya kalau misalkan mau dipukul rata gitu ya. 24 dalam waktu 1 tahun 2021 ya. Waktu 2020 itu seminggu itu dapat 2020 kan baru sekali doang di Desember teman itu. Terus 2022 ini 3 bulan pertama ini 3 bulan pertama ini Februari sama Maret ya. Baru 6 kayaknya. Januari nggak ada. Januari liburan. Oh ya liburan ya. Healing. Liburan. Iya. Setelah hektik, aduh telepon sana sini nih, telepon sana sini. Cancel sana mungkin. Januari kayaknya enggak deh. Januari slow banget kemarin, makanya bisa kayak bikin program-program apa kayak gitu. Berharapnya sih kemarin pengen coba bisnis baru ya di startup di organizer juga, tapi maksudnya bukan wedding gitu, teman ternyata ada Omicron. Jadinya pending dulu gitu. Yang ini ya apa kemarin yang vacation. Iya. Sekarang pending dulu tapi bisnis plannya udah ada sebenarnya. Udah ada ya, bismillah lah gitu, soalnya pengennya kan melihat peluang juga gitu di Pacitan ini. Ibaratnya kalau kita attitude bisnis itu kan kalau misalkan saya di Pacitan berarti di situ tanah dipijak gitu ya kan, di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung gitu kan. Ini Pacitan ini kan pantainya banyak. Nah, makanya kan kita kalau pre-wedding sebenarnya gampang banget kan di sini. Pre-wedding. Itu makanya pengen bikin Kasmaran Vacation karena kita pengen punya paket pre-wedding tapi yang lebih leisure kayak gitu, buat orang-orang yang dari luar itu. Targetnya dari orang luar ya. Iya, yang mereka nggak punya pantai sebagus di kita. Dan biasanya lebih royal. Gitu ya. Biasanya ya. Jangan salah, pas itu mah royal sebenarnya. Iya sih banyak, tapi kalau orang udah kepincut itu ya nggak tahu ya, soalnya pas saya juga dulu sempat ada bisnis vacation juga sih, tapi karena leadernya ke Kalimantan. Oh gitu, vacation sendirian ke Kalimantan ya. Aduh, nggak punya base ilmunya kan, coba jadi di lapangan toh ya mayoritas orang luar sih, dan orang luar tuh karena ini murah ya di Pacitan yo, mosok mau 5.000 mas mlebu nih. Iya mau gimana? Kita tambahin lah maksudnya. Iya, 5.000. Sampai dapat apa? Ya udah di awal kan. Malah gimana ditambahin gitu. Oke. Bawa kamera apa aja bebas masuk ke situs manapun. Malah sama ini. Enggak sekalian nginep Mas sama petugasnya. Mau camping dimanapun bisa ya kan. Tanggung jawab sendiri kan masih sepi gitu. Oke. Ini kalau diterusin ini enggak selesai. Iya. Sampai besok paling. Harus sambil nongkrong. Harus sambil ngopi loh kayaknya. Aduh. Ini kemudian kenapa orang harus pakai? Ini dulu deh. Apa syarat jadi WO, Mbak? Syarat jadi WO. Nah, syarat jadi WO ini sebenarnya kapasitasnya ya. Kapasitasnya dia harus punya background, basic knowledge, at least basic skill sebagai organizer event. Betul gitu. Ya. Tapi spesialis di wedding. Di wedding ya, karena ya beda ya, lebih sakral ini ya. Beda. Skala resikonya juga beda Mas, antara kita handle annual event dan juga wedding. Ini skala resikonya lebih besar yang wedding pasti gitu. Jadinya kalau sudah punya basic knowledge-nya, basic skill-nya,
sebenarnya untuk antisipasi kalau ada apa-apa di lapangan itu harus bagaimana. Jangan sampai kita kehilangan momen, jangan sampai kita kehilangan esensi, menyalahi adat gitu kan. Nah, jadinya memang harus punya basic knowledge, basic skills. Dan kalau aku sendiri kebetulan aku di MICE kan, selama 7 tahun di industri MICE. MICE itu meeting, insentif, sama convention dan exhibition. Jadinya emang wedding itu salah satu produk dari MICE itu tadi gitu. Kapasitas sih aku rasa ya. Iya, nggak mungkin saya bikin WO kalau saya nggak punya background, skill, knowledge di dunia MICE kayak gitu. Terutama di wedding, kayak lebih ke situ sih. Sip. Terus ini terakhir nih, kenapa orang harus pakai WO? Kenapa orang harus pakai WO? Karena ada orang, ngapain sih WO kan udah ada. Iya, kenapa orang harus pakai WO? Saya sendiri menjawab tidak harus. Aku sendiri menjawab nggak harus, ya kan? Ini pertanyaan titipan. Iya gitu ya. Oke. Tapi kalau mau budgetnya nggak over, nggak sampai yang over budget, terus ada teman yang bisa buat brainstorming, mau di konsepnya seperti apa, terus ini biar nggak bingung sendiri waktunya. Betul. Supaya lebih bagus dan efektif persiapannya, karena kebanyakan memang kan dari luar kota dan atau orang tua bekerja semua ya. Dan gimana pun kalau diserahkan kepada yang profesional tuh hasilnya beda. Pastilah ya. Gitu. Jadinya udah terima beres. SOP-nya udah ada. Jadi tinggal konsepnya mau kayak gimana. Terus gitu. Tinggal doa di lapangan nanti. Nah, itu. Jadi intinya nggak harus. Kalau misalkan saya sendiri, misalkan saya menikah gitu ya, saya nggak mungkin saya pakai saya sendiri gitu. Tapi itu tuh WO teman-teman. Iya tuh WO ya judulnya ya. Jadi WO pribadi. WO ini ya personal WO gitu. Jadi itu ya, kalau untuk kenapa harus pakai WO, sebaiknya pakai gitu. Karena ya ada yang bertanggung jawab juga, ada yang tahu harus seperti apa. Kurang berkesan ini WO-nya gitu. Gitu ya. Iya. Boleh gitu. Iya. Gitu sih. Jadi supaya acaranya lebih tertata, lebih rapi, lebih sesuai ekspektasi. Iya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kenapa bukan harus ya, tapi kenapa kalau pakai WO itu harapannya biar efisien, jadi pegawai profesional yang memang pekerjaannya seperti itu kan. Secara teknis pasti lebih ngerti kan, kayak tadi. Betul. Kan mungkin kalau saya misalnya menikah kan gimana sih cara ngurus kayak prokes segala macem. Kalau ke WO kan ke KUA, suntik tetek ke puskesmas, tanam pohonnya juga. Tanam pohon juga. Iya kan, tanamnya ditanam bener, jangan cuma di foto doang ya, tanam bener-bener. Nah iya itu. Terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama Mas Sultan, terima kasih kembali. Terima kasih sudah mau jadi narasumber kami. Dan semoga semakin sukses. Amin. Wedding WO-nya. Amin. Terima kasih. Semoga sukses juga buat pacitanku. Amin. Ya, kita rasanya kalau teman-teman ngerti ini seperti yang saya bilang tadi, pitching project. Gak tahu nanti ada project gak sebenarnya ini. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di kita di video kali ini. Ya, jangan lupa sebarkan video ini. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Kalau Kasmaran dia lupa di Instagramnya Kasmaran_wedding. Kasmaran_wedding bisa di monitor di sana, di follow dulu atau ya dilihat-lihat dulu lah biar nanti lebih efektif. Terima kasih sekali lagi. Thank you juga Mas Sultan. Penutupan ini Mas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.